pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, Ya Nabi dan salam ala Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah kembali diberi kesempatan oleh Allah SWT hadir dalam masjid yang kita cintai ini, hadir di rumah Allah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam bimbingan dan perlindungan Allah SWT. Tiada syukur, tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada amalan yang pantas kita lakukan, tiada gerakan kehidupan kita yang mungkin boleh kita lakukan adalah kecuali semuanya dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT. Tindak tanduk kita, perkataan kita, perlakuan kita tak lepas dari dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmatnya. Karena memang itu yang disampaikan oleh Allah SWT. Sebaliknya bahwa kebanyakan hamba-hambanya qalilan ma tashkurun, sangat sedikit sekali di antara mereka yang bersyukur. Dan itulah mestinya sebaliknya yang harus kita lakukan. Moga-moga kita termasuk yang sedikit itu, yang hamba-hambanya yang bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salam pada junjungan kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu, di jalanan, di mana-mana, di banyak komunitas, di banyak lokasi kita mendapati banyak orang, mungkin kita juga termasuk bagian itu, yaitu orang-orang yang sombong. Ada di antara kita yang menyampaikan, mengeluhkan, "Lah itu sombong lo tuh." Ada jawab lo dek kawan, "Itu tak sombong, itulah bisa melakukannya. Udah ada punya yang lain dah. Sombongnya bisa mempunyainya." Bapak dan Ibu, sementara ustaz-ustaz kita dengarkan arahan ustaz kita mengatakan bahwa sombong itu adalah milik Allah SWT. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa sombong itu adalah pakaianku, kata Allah. Barang siapa yang mengambil pakaianku, maka dia menyatakan perang terhadapku. Jadi yang berhak untuk mengatakan aku itu, angkuh itu adalah hanya Allah, karena Allah yang memiliki semuanya. Tapi ternyata kita manusia, ternyata banyak hal, semua hal yang kita punya itu kita jadikan asal untuk menyombongkan diri. Ada sedikit kelebihan harta, kita sombong. Ada sedikit kelebihan ilmu, kita sombong. Ada sedikit kelebihan tampang, kita sombong. Ada sedikit kelebihan nasab, kita sombong. Sedikit, apapun kita jadikan alasan kita untuk menyombongkan diri dari Allah SWT. Sedikit kelebihan kita, sedikit kelebihan posisi, sedikit. Ada sedikit kita membantu orang, sakitnya membantu orang, jadi alasan bagi kita sombong. Kita, Bapak dan Ibu, mudah sekali kita menyombongkan diri.
berurusan orang dengan kita di kantor atau di mana, lawak tolong ya. Kemudian labah terima kasih pun orang kawak. Terima kasih Pak. Wah, tahan balik barang itu. Terima kasih saja. Lah terima kasih orang tu kawak alis aja bang kata. Terima kasih saja. Tahannya cari tahan balik maaf tu kan. Oh lupa. Walau itu apakah itu kita katakan sebagai secara administratif atau kita termasuk sombong sebenarnya kita dengan diri kita. Akibatnya untuk melayani, untuk memberi senyum pun pada orang pun juga agak susah. Karena muncul keangkuhan, kesombongan. Karena apa tadi? Karena merasa punya kelebihan. Anak-anak kami yang hadir pada kesempatan ini, yang perlu kita apresiasi Bapak dan Ibu, kehadiran mereka di masjid, mudah-mudahan itu tanda mereka tidak sombong. Tanda mereka belajar untuk tidak angkuh, belajar untuk menundukkan dirinya, mengendalikan jiwanya, mengendalikan pikirannya, bahwa ada yang lebih pantas diagungkan adalah, dan keagungan itulah milik Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kita ingin sedikit mengungkapkan bahwa kita ini manusia yang ketika kita mati, ketika kita kembali kepada Allah SWT, ketika kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat itu kan ada 3 gumpalan tanah ya. 3 gumpalan tanah. Yang setiap kita mengumpulkan tanah itu kita menyebut minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari dialah kami menciptakanmu. Kan itu ungkapan Allah SWT bahwa kita diciptakan Allah dari tanah. Bapak dan Ibu, bahwa kita ini dari tanah. Kita diciptakan Allah dari tanah, dari unsur yang mimma immahin, dari air yang hina. Tanah itu diolah secara kimia, secara fisika, secara biologis jadi air dalam tubuh kita. Jadi kita diciptakan dari tanah, bintin. Bukti bahwa kita diciptakan dari tanah, Bapak dan Ibu, dan unsur yang ada di tubuh kita ini dari tanah semuanya. Lawak bakar rajoa, kemudian hasil dari kerajoa itu yang ada dalam tubuh kita bentuknya Bapak dan Ibu. Karingek kan? Lap lah karingek itu jo tisu, jo sapu tangan. Warnanya Bapak dan Ibu kunyang, kumuh. Bapak dan Ibu, wak pabian sih karingek itu menumpuk-numpuk di badan. Jadiannya jadi daki, badaki di sekolah. Kemudian wak gikuan yang kukuak. Saya lihat bentuknya sama aja di tanah. Dia tua tak mandi-mandi loh, ya kan? Tak mandi-mandi sekian lama, kemudian mendaki ke orang rumah. Kecil orang rumah, labon tanah, ya kan? Badan Ibu, keringat kita itu melekat di singlet kita, kemudian kita lihat udah kayak tanah singlet kita. Minha khalaqnakum, dari tanah kita diciptakan Bapak dan Ibu. Dan ke tanah pula kita dikembalikan. Bukti bahwa tubuh kita ini yang gagah kata kita ini masuk ke dalam tanah,
Rupanya nanti siap itu tinggal tulang-tulang saja. Karena tanah itu bersenyawa kembali dengan tanah. Lah menjadi tanah itu balik ketika dikuburkan. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Jadi kalau tanah unsur kita, yang paling bawah di muka bumi adalah tanah. Tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri bahwa kita berasal dari tanah. Kita diciptakan dari tanah. Apa yang memuliakan kita Bapak dan Ibu? Yang memuliakan kita adalah unsur kita yang kedua. Yang membuat kita tegak berdiri adalah unsur kita yang kedua itu. Yang tanpa dia kemudian kita bisa rebah, nggak bisa bergerak. Kita nggak bisa mengapa-ngapa. Itulah yang kedua, unsur kita adalah ar-ruh. Ruh, jiwa. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Itu ayat yang sering dibaca oleh buya kita. Dan kita bertanya Pak tentang roh, katakanlah bahwa roh itu adalah min amri rabbi. Roh itu adalah Allah, dari Allah SWT. Dan orang ingin banyak-banyak membahas tentang roh, ilmu ada banyak tentang roh itu. Tapi roh itu dari Allah SWT. Dan nyata sekali bahwa ketika roh itu nggak ada lagi, ketika roh itu diambil oleh Allah SWT, maka kita hanya akan menjadi rongsokan, jadi bangkai. Itu tanda bahwa roh itu bukan punya kita. Itu tanda bahwa kemuliaan kita ada hanya ketika Allah masih memberikan roh pada kita. Jadi yang kedua adalah unsur yang ada pada kita manusia adalah ar-ruh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dari dua unsur tadi kemudian Allah memberikan alat, menjadikan kedua itu menjadi alat pada kita, yaitunya alat itu dalam bentuk jasad, tubuh yang kasar, jasad. Kemudian al-qalb, hati. Kemudian yang ketiga adalah al-akal, akal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam surat As-Sajdah yang juga sering dibaca oleh imam kita, huwallazi, dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9 ini kita bacakan terjemahannya, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina
Mimma'im mahin. Itu yang sperma dalam bahasa biologi kita. Kemudian dia menyempurnakannya dan menyiapkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pandangan, menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Summa sawwahu wa nafakha min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka tiga unsur yang kita punya tadi, tiga unsur ciptaan, dua unsur yang unsur penciptaan kita yang kemudian diwujudkan dalam tiga aspek kehidupan kita, yaitunya jasad yang nampak ini, kemudian yang kedua qalb, hati, rasa, kemudian yang ketiga akal kita. Dan tiga unsur tadi itu yang mestinya membuat awak semakin bersyukur. Dikarenakan apa? Dirinci oleh Allah nikmat-nikmat tadi itu. Tapi Allah jangankan bersyukur yang awak lakukan, tapi sombong tadi. Mestinya kita bersyukur. Karena Allah mengatakan qalilan ma tashkurun setelah menyebut nikmat-nikmat itu. Saya ketik badan dan terawak yang bersyukur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, dengan adanya kita diberikan qalbu oleh Allah SWT, diberikan hati, rasa, maka mestinya kita memiliki kekuatan yaitu azam, kemauan, semangat. Ada keinginan untuk berbuat elok, ada keinginan untuk berbuat baik. Itu yang menggerakkan kita dalam azam tadi, hati tadi. Yang menggerakkan kita untuk berbuat baik, untuk beribadah itu adalah hati kita, kemauan tadi. Itu yang azam itu. Azam itu muncul dari hati tadi. Kemauan itu kalau tidak ada, Bapak dan Ibu, pernah diungkapkan ketika tidak ada kemauan, wallahu alam, entah hadis atau apa ya, Ustaz, fakabbiru arba'atan takbira, takbirkan salah sebanyak sampai takbir lagi. Hadis atau apa, Ustaz? Ungkapan ulama, Ustaz. Dia makannya tak nak muah makannya. Disuruh kerajaan tak nak muah kerajaan. Disuruh melakukan kebaikan tak nak muah itu. Terus sama aja bangkai yang berjalan gitu ya kan. Maka kecilnya fakabbiru arba'atan takbir. Takbirkan salah sebanyak sampai takbir. Anggap saya mati je lah. Itu Bapak dan Ibu yang tak ada di orang tu, di makhluk itu, al-azam tadi, kemauan tadi. Kemauan itu yang punya, yang membuatnya adalah hati. Yang memunculkan kemauan itu adalah hati tadi. Al-qalb tadi, qalbu. Sedangkan yang kita punya yang kedua, Bapak dan Ibu, yang kita punya yang kedua adalah akal. Yang akal itulah mestinya diberikan di situ adalah ilmu. Ilmu. Jadi kebutuhan akal adalah ilmu. Ilmu itu muncul dari akal. Maka proses yang kita lakukan untuk mengisi akal, maka prosesnya adalah proses belajar, menuntut ilmu. Proses menuntut ilmu, Bapak dan Ibu, kalau Al-Quran menerangkan pada kita adalah Iqra. Tapi proses ilmu itu telah berlangsung sejak kita di dalam kandungan, telah terjadi proses memberikan ilmu pengetahuan itu. Proses yang dilakukan oleh ibu kita, membisikkan yang baik-baik,
Bahkan ada buya punya anak 9 orang. Dia cari tuan basuh ketika istrinya hamil tu nyo bisiakan dan elok-elok, nyo takbirkan, nyo bacaan Al-Fatihah ke kandungan ibu tu, bergerak langsung si anak dalam perutnya. Terjadi proses pemberian ilmu pengetahuan pada anak di dalam kandungan. Itu adalah kebutuhan kita yang kedua pada ibu, bahwa akal yang Allah berikan pada kita, maka kebutuhannya harus kita penuhi dengan memberikan ilmu pengetahuan. Tandua barakah itu tandua punya ilmu. Apapun ilmu yang kita punya, itu tandua punya akal. Dan ketika ilmu dakwah agihan ke dalam akal kita, ketika ilmu pengetahuan tidak kita berikan pada akal kita, sehingga muncul kata-kata nyuindak barakah, itu karena proses ilmu pengetahuan tidak diberikan. Proses pendidikan, pembelajaran kita tidak berlangsung. Kita sekarang menyekolah anak awak dan heboh gara-gara masalah zonasi, karena awak ingin menyekolah anak karena ingin memberikan ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu, proses pemberian ilmu pengetahuan itu tidak berhenti sampai kuliah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, S2, S3, tidak berhenti sampai di situ kan. Proses ilmu pengetahuan itu berlangsung long life education, tarbiyah madal hayat, belajar sepanjang waktu, seumur hidup, tidak berakhir sampai pensiun. Lah pensiun pun selalu melakukan proses pemberian ilmu pengetahuan. Dan sumber ilmu pengetahuan yang paling besar itu, sumber ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran. Saenggonyo semakin dakik Bapak dan Ibu dengan Al-Quran, semakin tua rupanya semakin nyalang matanya, karena dakik dengan sumber ilmu pengetahuan. Banyak ibu-ibu mandi-mandi awak, orang tua awak, semakin tuanya semakin tak perlu pakai kacamata, karena semakin rajin membaca Quran. Dan itulah proses yang kita lakukan, menyadari bahwa unsur yang ada pada tubuh kita adalah, diantaranya adalah akal. Dan akal ini pula yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan akal ini pula lah yang memuliakan kita dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ketika akal aku tak berguna lain, tidak barakah. Sampai-sampai ada yang mengajian lain barakah aja, tapi tak berguna sesuai dengan fungsinya. Muncul kata-kata indak bau. Nauzubillah. Bapak dan Ibu, semua itu karena kita ingin dimuliakan sesuai dengan yang seharusnya. Mulia itu adalah ketika semua yang Allah berikan tadi itu digunakan sesuai dengan tuntunannya. Proses pembelajaran itu disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Dan yang ketiga yang kita punya itu qalb tadi, dia harus terlahir dalam bentuk kemauan, semangat. Yang kedua akal, dia harus diberikan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga jasad. Dengan jasad inilah kemudian kita beramal. Dengan jasad inilah kita berbuat kebaikan. Dengan jasad itulah kita melakukan ibadah-ibadah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan jasad inilah kita bisa mengangkat. Dengan jasad ini kita kemudian kita berjalan ke mana-mana. Dengan jasad inilah kita melakukan aktivitas-aktivitas di atas muka bumi ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, amal, kemauan, semangat, kemudian ilmu pengetahuan tadi kita wujudkan sesuai dengan ajaran Allah SWT untuk dua hal saja. Hal yang pertama Bapak dan Ibu, dalam surat Az-Zariyat ayat 56 kata Allah SWT, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa
liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah Allah SWT. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah SWT, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi apapun kita, siapapun kita Bapak dan Ibu, jadi apapun kita, dimanapun kita, gak pernah boleh kecuali hanya satu, untuk ibadah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Apapun yang punya kita punya, semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi ketua RT Pak, jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi apapun kita, semuanya harus diniatkan untuk ibadah. Paling kurang diniatkan dulu. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi guru Pak, jadi pegawai Pak, jadi pedagang Pak, diorientasikan, diniatkan untuk ibadah. Karena memang untuk itu Allah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Kalau Ustaz yang bahasa Arab menerangkan ini dengan bahasanya ada pendekatan pakai taukid, katanya gitu Ustaz. Wama itu ada istilah taukid. Taukid itu penegasan. Ila taukid lagi, penegasan lagi. Tapi awak tak pandai seperti itu ilmu Ustaz. Tapi cukup dengan kata ayat ini Bapak dan Ibu, menegaskan bahwa apapun kita, jadi siapapun kita, jangan sampai lepas dari kerangka ibadah. Masya Allah. Tentu dalam pelajaran awak ada ibadah mahdoh, ada ya ibadah ghairu mahdoh. Jadi ibadah itu tidak sekadar yang mahdoh saja, tidak sekadar kan lai solat, lai puasa, lai zakat, lai haji Pak. Ibadah itu semua bernilai ibadah dia, termasuk yang ghairu mahdoh, yang tidak jelas rinciannya. Tapi kalau manian ibadah, pai sekolah, pai ke kantor, pai manggaleh, pai karajo, apapun, niatkan dalam rangka ibadah pada Allah SWT. Karena dia mengontrolnya. Ibadah tadi yang mengontrolnya. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat. Dia akan menjadi ibadah. Kuncinya dua dalam pelajaran Pak. Ya Ustaz? Niatkan karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian kerjakan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang pertama Bapak dan Ibu, tujuan kita diciptakan adalah ibadah. Yang kedua Bapak dan Ibu, seperti dalam surat Al-Baqarah tadi yang bunyinya wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, bahwa Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan mendatangkan di muka bumi itu khalifah. Itulah manusia. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah untuk khalifah. Tadi yang pertama untuk ibadah, yang kedua kita jadi khalifatullah fil ard, jadi khalifah Allah di muka bumi ini. Antara lain tugas kita, yaitunya jangan sampai seperti yang dia katakan oleh malaikat tadi pada Allah SWT. Kata Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan menciptakan di muka bumi itu orang makhluk yang merusak di muka bumi? Khalifah itu tidak merusak Bapak dan Ibu. Di antara karakter khalifah itu tidak merusak. Wa yasfikud dima, melakukan pertumpahan darah. Khalifah itu tidak melakukan pertumpahan darah. Khalifah itu tidak
tidak merusak, tidak bacaka, tidak membunuh. Banyak aktivitas manusia kini arahnya membunuh, arahnya merusak banyak kan. Sementara khalifah itu bukan seperti itu, seperti bagaimana dugaan malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami menyucikan engkau, memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan kami juga menyucikan, mensucikan, wa nuqaddisu lak. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau atas apa-apa yang engkau tidak mengetahuinya, kata masalah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu Bapak dan Ibu menegaskan bahwa kita diciptakan Allah, tujuannya adalah untuk menjadi khalifah. Yang kemudian Bapak dan Ibu, konsekuensi dari dua tugas kita tadi adalah merupakan amanah bagi kita. Jadi yang wak punyogo Bapak dan Ibu adalah amanah. Amanah yaitu sebagai ibadah, yang kedua sebagai khalifah. Yang ujung-ujungnya Bapak dan Ibu adalah al-jaza, yaitu pembalasan. Jaza, pembalasannya yang pertama jazaul jannah, atau pembalasannya api neraka. Ada pembalasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah kebaikan yang kita lakukan balasannya dan juga kebaikan? Dan tentu kalau yang buruk, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau nang buruk yang kerajaan pasti buruk lo kawa painya. Maka Bapak dan Ibu, untuk itu mari kita kembalikan fungsi-fungsi kita, dan mari kita koreksi mungkin diri kita dan kemudian kita sesama kita, agar kita masih berada dalam dua kerangka tadi, yaitunya ibadatullah fil ard dan khalifatullah fil ard. Tak lain dan tak bukan fungsi kita adalah untuk menyembah Allah SWT di kaum ini dan menjadi khalifatullah fil ard, menjadi khalifah Allah di kaum ini. Mudah-mudahan kita masih bisa menjalankan fungsi ini, dan sampai suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengibadatinya dan untuk menjadi khalifah di kaum ini. Kalau ibadah itu dalam rangka hablu minallah, sedangkan khalifatullah dalam rangka hablu minan nas. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerangka materi gua mau kirim di grup pengurus masjid. Ya Nabi salam alaika ya